Apakah kamu pernah merasa takut ditinggalkan, terlalu sensitif terhadap kritik, atau merasa tidak layak dicintai? Bisa jadi, itu bukan cuma tentang kejadian hari ini, tapi luka lama yang belum sembuh. Trauma masa kecil bukan hanya soal kekerasan fisik atau pelecehan, tapi juga tentang diabaikan, tidak divalidasi, atau tidak dicintai. Luka-luka itu kita bawa, bahkan sampai dewasa. Di video ini, kita akan membahas tentang trauma masa kecil, bagaimana ia terbentuk, bagaimana ia memengaruhi hidup kita sekarang, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mulai menyembuhkannya. Trauma masa kecil adalah respon emosional terhadap pengalaman menyakitkan atau membingungkan di masa kecil. Ini bukan tentang seberapa parah peristiwanya, tapi bagaimana anak kecil merespons dan menyimpan emosi tersebut. Bisa jadi orang tua sering marah, terlalu menuntut, atau malah cuek. Bahkan kejadian yang tampaknya kecil, seperti sering dibandingkan dengan saudara juga bisa membekas. Karena saat itu, kita belum tahu cara memproses emosi. Maka tubuh dan pikiran menyimpannya diam-diam. Bentuk trauma masa kecil bisa bermacam-macam. Di antaranya, 1. Kekerasan fisik dan verbal seperti dipukul, dibentak, atau ditakut-takuti. 2. Pengabaian emosional seperti tidak didengarkan dan tidak dihibur saat sedih. 3. Perfeksionisme yang dipaksakan. Anak dituntut harus selalu jadi yang terbaik. 4. Kehilangan sosok yang penting, entah itu karena perceraian atau karena kematian orang tua. 5. Tidak pernah merasa cukup dengan dirinya sendiri karena sering dibandingkan. Semua ini membentuk pola pikir kita tentang diri sendiri dan dunia. Tanpa kita sadari, luka masa kecil membentuk siapa kita hari ini. Kita yang sulit percaya pada orang lain, takut gagal, takut ditolak, overthinking, anxiety, inner critic yang terus menyalahkan diri. Dan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena takut ditinggalkan atau terlalu bergantung pada orang lain. Luka masa kecil itu tidak hilang, hanya tersembunyi. Dan saat hidup menekan kita, luka itu muncul kembali. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut inner child, bagian dari diri kita yang menyimpan emosi dan luka masa kecil. Inner child bukan hanya kenangan. Ia adalah bagian dari kita yang masih menunggu untuk dimengerti, didengar, dan dipeluk. Saat kita mengabaikannya, luka-luka itu terus membesar. Tapi saat kita mulai menyadarinya, penyembuhan bisa dimulai. Menyembuhkan luka masa kecil bukan proses instan. Tapi ini bisa dimulai dengan menyadari dan menerima bahwa luka itu ada, menulis atau berbicara tentang masa kecil. Berbicara kepada inner child dengan kasih sayang. Membuat batasan sehat dalam hubungan, dan mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Proses ini menyakitkan, tapi juga membebaskan. Karena saat kita berdamai dengan masa lalu, kita mulai menciptakan masa depan yang lebih sehat. Luka masa kecil bukanlah kutukan, tapi panggilan untuk menyembuhkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah cara kita memaknainya. Jangan takut melihat ke belakang, karena di sanalah akar dari banyak rasa sakit, tapi juga tempat di mana penyembuhan dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.